keluarga kita bersama-sama di rumah, kita mau mengadakan kebaktian online. Perkenalkan dulu, kami dari Pos PTI akan melayani kalian semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Cici, kakak, Koko berharap kita semua tetap bersuka cita. Semua sudah siap memuji Tuhan? Ya, mari kita ambil waktu sebentar untuk saat teduh. Selesai. Anak-anak, pada bulan Agustus ini ya, kita mau mengikuti bulan budaya ya. Pada minggu pertama acara dari adat Batak, minggu kedua dari Chinese, minggu ketiga dari mana, Miss? Dari Sunda. Minggu keempat Dari Papua. iya. Nah, itu Minggu kelimanya ada dari Jawa. iya. Nah, itu sebabnya kita nih pakai baju Cheongsam ya, karena minggu kedua. Jadi ada Chinese ya. Oke? Nah, sekarang kita mau menyanyi. Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan pakai bahasa Indonesia dulu ya. Nanti kita pakai bahasa Mandarin. Iya, oke. Ya, mari kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Jadi kita pakai bahasa Mandarinnya juga ya, adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bahasa Mandarin ya. Yesu爱我，我知道，因有圣经告诉我，所有小孩主模样，我虽弱小主常讲，因耶稣爱我，是耶稣爱我，是耶稣爱我，有圣经告诉我。 Sekali lagi kita nyanyikan. 耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我，所有小孩主模样，我是弱小主常讲，是耶稣爱我，是耶稣爱我，是耶稣爱我，有圣经告诉我。 Kita lanjut dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Ya, kita doa bersama ya. Kita doa Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian online walaupun kami di rumah. Tuhan pimpin kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya,
kita lanjut dengan pujian Jalan Serta Yesus. Jadi setiap jalan kita balik ya Kak ya. Kita ke arah sini dulu ya. Ya, oke. Kita bangkit berdiri semuanya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Ya, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk itu kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Mengucap syukur ya, kita masih punya kesempatan, Tuhan berikan kesempatan untuk boleh ibadah sekolah minggu bersama-sama meskipun masih secara online. Nah, bulan ini, di bulan Agustus, kita sama-sama masuk ke dalam bulan budaya. Nah, kalau adik-adik lihat nih, Cici pakai baju seperti ini, kira-kira dari adat mana ya? Dari adat negara atau daerah mana ya? Betul, dari Cina atau suku Chinese. Nah, karena kita hari ini menggunakan adat dari suku Chinese, kita mau sama-sama salamnya menggunakan bahasa Tionghoa ya, atau bahasa Mandarin ya. Pasti sudah pada tahu ya, salam yang harus digunakan dalam bahasa Mandarin gitu. Kalau misalnya Cici bilang ni hao, kalian jawabnya apa? Ni hao. Tuh ya. Coba ya, kita sama-sama belajar ya. Ni hao. Sekali lagi, lebih keras ya. Ni hao. Weh, bagus, semuanya pintar. Sudah bisa ya mengucapkan salam dalam bahasa Mandarin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sebelum Cici masuk dalam ceritanya, kita mau berdoa ya.
kita mau duduk dengan tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru, hari yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berikan kami pengertian, pemahaman, siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Nah, berkaitan dengan suku Tionghoa atau suku Chinese, mungkin adik-adik juga udah ada yang tahu ya, kalau setiap tahunnya kita merayakan yang namanya Tahun Baru Imlek. Nah, pada saat Tahun Baru Imlek, ada beberapa budaya yang kita jalankan sebagai orang dalam suku Chinese atau Tionghoa. Salah satu kesukaan orang Chinese atau orang Tionghoa pada saat Tahun Baru Imlek adalah bermain kembang api. Siapa di antara adik-adik yang suka main kembang api? Mana nih? Cici mau lihat banyak yang suka main kembang api. Karena main kembang api itu asik banget loh. Nah, adik-adik, kembang api itu dinyalakannya pakai apa? Pakai api supaya bisa nyala. Tapi ketika adik-adik main kembang api harus dalam pengawasan orang tua ya, supaya tetap aman. Karena api itu gak cuma bisa bakar kembang api ini, tapi juga bisa bikin tangan kita panas. Panas kan, nanti kalau terbakar gimana? Tapi di cerita Alkitab ya, ada loh api yang gak bisa bakar semak-semak. Kok bisa ya api gak bisa bakar semak-semak? Cerita hari ini adalah tentang Allah memanggil Musa, yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 1-15 dan Keluaran pasal 4 ayat 1-7. Nah, pada saat itu Musa sedang sibuk mengembalakan domba-dombanya di seberang padang gurun supaya domba-dombanya bisa makan. Pada saat Musa sedang sibuk mengembalakan domba-dombanya, tiba-tiba Musa melihat sesuatu yang membuat dia sangat terheran. Apa ya kira-kira? Ada yang sudah tahu ceritanya? Musa melihat ada semak duri yang terbakar, tapi tidak hangus. Kok bisa ya? Lalu dari dalam semak duri itu ada suara yang keluar. Ternyata itu suara Allah memanggil Musa. Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, saya di sini. Lalu kata Allah, jangan mendekat lagi, karena tempat di mana kamu berdiri adalah kudus. Lalu Musa taat kepada Allah, dia melepaskan sendalnya. Kemudian Allah berkata kepada Musa bahwa Allah sudah mendengar teriakan bangsa Israel yang menderita karena dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel lewat Musa. Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia ingin Musa untuk ikut serta dalam misinya. Tetapi Musa ragu bahwa bangsa Israel akan percaya kepadanya bahwa Tuhan yang mengirim Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun dengan kasih-Nya, dengan kesabarannya, Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan menyertaimu. Katakan kepada bangsa Israel bahwa Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang mengirim kamu kepada mereka. Bukan hanya sampai di situ, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada Musa sebagai tanda bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel percaya bahwa Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel melalui Musa. Nah, kira-kira tanda-tandanya apa saja ya? Tanda pertama adalah Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat yang dia biasa gunakan untuk mengembalakan domba-dombanya. Dengan taat, Musa melempar tongkat yang dia gunakan untuk mengembalakan domba-dombanya. Ketika dia lempar, apa ya yang terjadi?
Ada adik-adik yang tahu? Wah, ada juga yang tahu ya. Hebat. Tongkat itu berubah menjadi ular. Tanda kedua. Adik-adik ada yang tahu gak tanda keduanya apa? Ya, tanda kedua yang Tuhan berikan kepada Musa adalah Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam saku jubahnya. Dia memasukkan tangannya ke jubahnya. Apa yang terjadi? Ketika Musa kembali mengeluarkan tangannya dari jubahnya, wah, tangan Musa menjadi putih, penuh dengan kusta. Tanda ketiga dan tanda terakhir yang Tuhan berikan kepada Musa adalah Tuhan berkata kepada Musa bahwa ketika nanti Musa mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke dalam tanah kering, maka air tersebut akan berubah menjadi darah. Tujuan Allah memberikan tanda-tanda ini kepada Musa adalah agar Musa yakin dan juga agar umat Israel percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apa saja, termasuk membebaskan umat Israel dari penderitaan menjadi budak di Mesir. Kira-kira Musa mau gak ya menyelesaikan misi yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Mau gak? Ternyata Musa masih takut, adik-adik. Dia takut kalau bangsa Israel gak percaya sama dia, kalau dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Allah juga mengutus Harun, kakak tertuanya Musa, untuk mendampingi Musa dalam menyelesaikan misinya. Wah, Tuhan sungguh baik, sungguh sabar, sungguh penuh kasih, sehingga dia mau menyertai Musa, bahkan mengutus Harun untuk mendampingi Musa. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan Musa untuk melayaninya. Tuhan sudah menyertai Musa untuk melayaninya. Dan Tuhan juga mau menyertai kita ketika kita melayani Tuhan. Tuhan mau kita melayani Tuhan bukan dengan sedih hati, bukan dengan paksaan, tetapi dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Karena kita sebagai anak-anak yang percaya sudah mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan. Kira-kira gimana ya caranya kita bisa melayani Tuhan? Kalau Musa cara melayani Tuhan adalah dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, gimana ya kalau kita? Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan adalah yang pertama, berdoa. Siapa adik-adik di sini yang sudah rajin berdoa setiap hari? Wah, bagus. Nah, ketika berdoa, adik-adik apa sih yang didoakan? Apakah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman? Nah, itu sudah bagus. Tetapi, mari kita belajar juga untuk mendoakan orang-orang yang di luar sana. Apalagi saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Pasti banyak orang yang kesusahan yang harus kita doakan supaya Tuhan juga tolong mereka. Yang kedua, selain berdoa, kita juga bisa menaikkan pujian. Bukan hanya ketika sekolah minggu online, tetapi setiap hari ketika kita mau punya waktu luang, kita bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus menaati orang tua. Menaati orang tua juga termasuk dalam melayani Tuhan loh, karena itu adalah perintah Tuhan yang ketika kita taat kepada perintah Tuhan, artinya kita sudah menyukakan hati Tuhan. Misalnya di rumah kita bantu untuk beresin mainan, jangan kita habis main, udah biarin aja, mama aja nanti. Tapi yang bisa kita bantu untuk orang tua kita bisa lakuin, taruh lagi mainannya di tempatnya, atau habis ganti baju, taruh di tempat untuk cucian kotor. Itu baru anak yang baik, anak-anak yang takut Tuhan. Nah, yang keempat, cara keempat untuk melayani Tuhan adalah untuk adik-adik yang sudah sekolah, baik yang kelompok bermain, untuk adik-adik yang sudah SD kelas 1, kelas 3,
yang saat ini mungkin sedang sekolah online. Nah, adik-adik juga bisa menyenangkan hati Tuhan atau melayani Tuhan lewat menaati guru-guru, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah meskipun sekolahnya masih online, kemudian mengikuti sekolah dengan rajin, dengan penuh antusias meskipun masih online. Wah, itu pasti orang tua kalian senang, juga Tuhan pasti senang dan Tuhan disukakan. Nah, selain itu, yang kelima, kita juga bisa berbagi atau kita juga bisa menanyakan kabar teman-teman kita nih. Mungkin bisa dengan telepon, kabar kamu gimana nih? Kita kan sudah lama nggak ketemu ya, gitu misalnya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik di rumah takut ya untuk, aduh aku bisa nggak ya melayani Tuhan seperti itu yang Cici bilang dari nomor 1 sampai 5. Kayaknya susah deh. Kadang-kadang kita seperti Musa ya, kita ada takut, kita ada ragu, bisa nggak ya kita? Tapi ingat, seperti yang Tuhan beritakan kepada Musa, Tuhan juga akan menyertai kita ketika kita melayani Dia. Tuhan akan membantu kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk boleh melayani Dia. Jadi, jangan takut lagi ya untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Nahum 1 ayat 7. Nanti ada teman-teman juga yang akan memberikan contoh. Mereka semua sudah menghafal loh ayat hafalan hari ini. Nah, kita lihat yuk teman-teman kita yang sudah bisa menghafal ayat hafalan. 1 ayat 7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. 1 ayat 7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Wah, hebat-hebat ya teman-teman kita. Pasti adik-adik di rumah juga bisa menghafal ayat firman Tuhan. Karena adik-adik adalah anak-anak yang diberikan kepintaran oleh Tuhan. Nah, cerita pada hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar dari Musa. Kita mau berdoa yuk sama-sama untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Musa pada hari ini. Berikan kami keberanian Tuhan untuk melayani Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada sebelah kiri, dan bersama-sama dengan segala gereja abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengucapkan pengakuan iman kita, dan saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong dengan papa mama ya.
ya, atau dikumpulkan di amplop minggu yang lalu setelah kita ke gereja nanti setelah tatap muka. Nah, berikan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa negara kami ini dapat aman, tentram. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat mengikuti kebaktian online setiap minggunya. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak, biarlah diberikan semangat dan kami tetap semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Kita Salam tetap sehat dan salam semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.